Tak mau hidup seperti di neraka lagi, Cut Intan Nabila klarifikasi pemberitaan soal pencabutan laporan KDRT. Cut Intan Nabila memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa ia akan mencabut laporannya terhadap Armor Toreador. Seperti yang diketahui, laporan tersebut berisi dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang terjadi di area Polres Bogor, Jawa Barat. Didampingi oleh Mulan Jamila dan pamannya, Cut Intan Nabila menegaskan bahwa berita tersebut tidaklah benar. Ia menegaskan tetap pada keputusannya untuk melaporkan suaminya atas dugaan KDRT yang telah dialaminya. Ada beberapa pemberitaan yang simpang siur yang ingin Intan luruskan, terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali, ujar Cut Intan Nabila di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Minggu, 18/8. 1. Sudah 5 tahun hidup seperti di neraka. Cut Intan Nabila menjelaskan bahwa selama 5 tahun sudah mengalami penderitaan yang berat dan hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena itu, ia tidak akan mundur dari proses hukum yang sedang berjalan. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita, dan hidup seperti neraka ibaratnya. Jadi sudah tidak akan mundur, untuk dalam proses hukum ini akan terus dilakukan, tambah Cut Intan Nabila. 2. Berharap ini jadi pelajaran bagi para perempuan. Intan juga menuntut agar kasus ini ditangani secara adil dan berharap bahwa kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi perempuan lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Intan mengimbau agar mereka berani untuk berbicara dan tidak menutup diri seperti yang pernah ia lakukan. Saya meminta keadilan seadil-adilnya, agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan. Yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus speak up, dan tidak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu, jelasnya. 3. Terima kasih untuk setiap pihak yang mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Intan juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mengusut kasus ini. Ia terutama mengapresiasi Polres Bogor yang telah bekerja sigap dalam menangani kasus tersebut. Kemudian untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dari hari kejadian sampai saat ini masih terus mendukung Intan dan melawati kasus ini, ucap Cut Intan Nabila. Pada preskon kali ini, nampak juga Mulan Jamila menemani Cut Intan. Mulan Jamila ternyata punya andil dalam proses tertangkapnya Armor Toreador, suami Intan yang juga pelaku KDRT kepada sang selebgram. Bekerja sama dengan beberapa pihak, Mulan membantu penangkapan Armor yang sempat hendak kabur. Namun akhirnya Armor berhasil ditangkap polisi dan kini jadi tersangka. 4. Dugaan KDRT yang dilakukan oleh Armor Toreador terhadap Cut Intan Nabila sebelumnya sempat menjadi viral di media sosial. Setelah itu, Cut Intan Nabila melaporkan suaminya kepada Polres Bogor. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian berhasil menangkap Armor Toreador di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Armor Toreador juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan KDRT. Berita selanjutnya, Armor Toreador ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap Cut Intan Nabila, akui salah dan siap jalani proses hukum. 1. Lakukan KDRT sejak 2020. Polres Bogor telah menggelar rilis terkait penetapan tersangka dan penahanan Armor Toreador. Di depan awak media, Armor mengaku lebih dari 5 kali melakukan penganiayaan terhadap Cut Intan Nabila sejak tahun 2020. Lebih dari 5 kali lakukan penganiayaan dari tahun 2020. Aku Armor saat melakukan tanya jawab dengan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro pada Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. 2. Tidak lakukan pembelaan.
Dalam rilis tersebut Armor Toreador tidak melakukan pembelaan sama sekali. Ia mengakui apa yang dilakukan terhadap Cut Intan Nabila adalah kesalahan yang pantas menerima hukuman. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun dan saya mengaku saya salah. Saya siap menerima konsekuensi dan menjalani proses hukum, tegas Armor Toreador. Berita selanjutnya. Kasus KDRT selebgram Cut Intan Nabila, pelaku sempat kabur, ditangkap polisi di hotel. Selebgram Cut Intan Nabila diduga dianiaya suaminya yang berinisial Ed. Tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu terekam kamera CCTV dan diunggah korban melalui akun Instagram @cut.intanabila, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Intan mengaku sudah beberapa kali dianiaya suaminya selama 5 tahun berumah tangga. Selama ini saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti. 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya, tulisnya. Selain KDRT, Ed juga diduga berselingkuh. Intan sendiri mengaku sudah tidak tahan sehingga memutuskan untuk mengunggah video tersebut. Usai video penganiayaan itu ramai di media sosial, Ed disebut sempat kabur. Namun tak berselang lama polisi dapat menangkap pelaku di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 malam. Pelaku sempat kabur usai KDRT. Kasih Humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana mengkonfirmasi mengenai penganiayaan yang dialami Intan. Satreskrim Polres Bogor telah mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta sejumlah keterangan saksi. Sudah ke TKP Satreskrim. Polisi itu dapat laporan ke TKP, olah TKP mencari keterangan-keterangan, kata Desi dilansir dari kompas.com, Selasa. Kejadian itu terjadi di rumah korban yang berlokasi di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang menyampaikan, Ed pergi dari rumah setelah melakukan KDRT. Suaminya tadi siang berangkat, pergi, enggak tahu kemana. Jadi enggak ada di tempat, kata Birman dilansir dari kompas.com tanggal 13 Agustus tahun 2024. Birman juga mengatakan, Ed meninggalkan rumah atas perintah ibunya agar tidak terjadi keributan. Orang tuanya datang, ibunya Ed ke situ. Nah, untuk menyenangkan si korban ini, jadi biar agak tenang, ya sudah kamu pergi. Nanti takutnya malah berantem mereka di situ lagi, kata dia. Jadi yang disuruh pergi itu suaminya. Maksud si ibu Ed ini biar tenang. Si istri di rumah karena masih syok, trauma, jadi ibunya datang mau menyenangkan, menghibur imbuhnya. Menurut Birman, mertua Intan itu datang ke rumah untuk bersilaturahmi. Suami Intan ditangkap di Hotel Jaksel. Pada Selasa malam tanggal 13 Agustus tahun 2024, pihak kepolisian berhasil menangkap Ed di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro. Sudah tertangkap di salah satu hotel di Jakarta Selatan, kata Rio dikutip dari kompas.com, Selasa. Rio belum bisa memberi keterangan terkait kronologi tindak KDRT. Pihaknya mengaku masih memeriksa pelaku di Polres Bogor. Intan Nabila dapat pendampingan. Kasus KDRT memberikan dampak hingga trauma ke korban. Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanulang tak menampik bahwa Intan mengalami trauma. Korban masih trauma dan petugas Polwan ada di dalam rumah, kata Birman, dikutip dari kompas.com, Selasa. Oleh karena itu, mantan atlet Anggar itu mendapat pendampingan dan dibawa ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024.
Ia dibawa bersama dengan bayinya yang dalam kondisi sehat. Berita selanjutnya, Cut Intan Nabila alami KDRT, ini hukuman yang bisa menjerat pelaku. Selebgram Cut Intan Nabila menggegerkan warganet setelah mengunggah video dirinya mengalami kekerasan rumah tangga KDRT dari suaminya, Armor. Dalam postingan terbarunya di Instagram @cut.intanabila, Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 terlihat Intan dan suaminya terlibat cekcok di dalam kamar. Tubuh Intan beberapa kali dipukul. Meskipun sudah berteriak, suaminya tetap saja memukul Intan. Bahkan saat melakukan kekerasan tersebut, bayi mereka ikut tertendang kaki suaminya. Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti, tulis Cut Intan. KDRT sering dianggap sebagai aib dan tidak layak diketahui orang lain. Padahal perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang pelakunya dijerat hukuman penjara. Berikut ancaman hukuman pelaku KDRT. Undang-Undang KDRT mengutip dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU KDRT pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada 4 bentuk kekerasan yang bisa dilaporkan oleh korban dalam kasus KDRT, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dalam rumah tangga. Ancaman hukuman pelaku KDRT. Ancaman hukuman bagi pelaku KDRT terdapat dalam UU KDRT pasal 44-53. Berikut penjelasannya. 1. Kekerasan fisik. Jika KDRT menyebabkan korban hingga terhalang melakukan aktivitas sehari-hari akibat rasa sakit yang dideritanya, maka pelaku KDRT terancam pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Jika korban KDRT mengalami luka berat dan jatuh sakit, maka pelaku bisa terancam pidana penjara hingga 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Jika KDRT menyebabkan korban hingga meninggal dunia, maka hukuman untuk pelaku bisa berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda hingga 45 juta rupiah. 2. Kekerasan psikis. Pelaku yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, terancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Pelaku yang melakukan kekerasan psikis namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, maka bisa mendapat ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda 3 juta rupiah. 3. Kekerasan seksual. Pelaku KDRT yang melakukan jenis kekerasan seksual bisa mendapat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Pelaku yang memaksa orang dalam rumah tangganya atau anggota keluarga untuk melakukan hubungan seksual bisa mendapat ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Ancaman terberat, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah, ditujukan untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual atau memaksa anggota dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka atau penyakit dengan angka harapan sembuh yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Korban mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan, gugur atau meninggalnya janin dalam kandungan,
dan mengakibatkan masalah atau tidak berfungsinya organ reproduksi. 4. Penelantaran dalam rumah tangga. Pelaku yang menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya mendapatkan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Selain hukuman pidana di atas, hakim juga bisa menjatuhkan pidana tambahan pada pelaku KDRT, yakni membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban, atau pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Menetapkan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Hukum sudah mengatur bagaimana pelaku KDRT akan mendapatkan ganjarannya. Untuk itu, jangan pernah takut untuk melaporkan siapapun yang melakukan kekerasan.